Tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang pembangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi, apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? Berikut penjelasan tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Qs Al-Isra. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Qs Al-Hasan 2. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka, sehingga janji kedua telah terpenuhi. Sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Qs Al-Isra 6. Terbukti, dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina, tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Qs Al-Isra 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan, sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai beraikan. Hal tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai kaumku,
Masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. QS Al-Maidah 21.